kami di 100% Jatim, tadi kita sudah lihat betapa Putar Jaya ini bisa di branding ulang, berubah wajah supaya energinya jauh lebih positif. Ada ilmunya loh ternyata. Nah, destination branding. Iya, jadi ada istilah kalau dari teman-teman desain komunikasi visual, jadi membranding satu tempat supaya orang-orang sekitar itu lebih awas. Sebenarnya tempat ini terkenal dengan apa sih? Nah, gitu. Apa sih yang bisa dilihat dari tempat ini sehingga membuat kita tertarik untuk datang berkunjung? Iya kan? Itu gimana kalau kita belajar ilmunya sama teman kita yang juga sudah berhasil merebranding satu tempat dan warga sekitar jadi lebih awas, yaitu daerah Jambangan, Surabaya. Jambangan ini identik sekali dengan kampung yang hijau, bersih, kampung yang bersih, banyak dapat penghargaan juga. Betul. Tapi ternyata belum banyak warga kota Surabaya yang tahu. Dari hasil research yang dilakukan, kita langsung sapa. Selamat pagi, ada Bobby ya. Pagi, Bobby apa kabar? Bobby ini merupakan mahasiswa semester 6 akhir di salah satu perguruan tinggi di Surabaya begitu ya. Ini kan ada istilahnya Ubek Jambangan. Ini sebuah proyek seperti apa kalau misalnya boleh diceritakan kepada pemirsa? Oke, jadi Ubek Jambangan ini itu merupakan suatu destination branding, di mana destination branding ini kita terapkan dalam sebuah sistem kampanye sosial. Jadi kita ngangkat Jambangan sebagai salah satu tempat daur ulang yang ada di Surabaya. Kemudian setelah kita melakukan beberapa survei, ternyata beberapa ibu-ibu di Surabaya ini belum mengenal Jambangan sebagai tempat daur ulang yang ada di Surabaya. Oleh karena itu akhirnya kita mencoba untuk menargetkan ibu-ibu yang ada di Surabaya ini agar menjadi lebih mengenal Jambangan sebagai tempat daur ulang dan mereka mau belajar ke sana untuk mendaur ulang. Karena kita lihat potensinya itu sangat besar sekali jikalau ibu-ibu ini mau belajar daur ulang dan dapat memberikan pemasukan bagi keluarga mereka sendiri. Caranya terus gimana? Iya, kampanyenya seperti apa nih? Ya, untuk caranya sendiri ini kita menggunakan unconventional media. Diskusi dengan Bobby Hartono, mahasiswa desain komunikasi visual di salah satu universitas swasta di Surabaya ini membuat mata saya terbuka. Ada dua hal yang patut dipelajari. Yang pertama, strategi kampanye yang beda dari biasanya, nggak umum dengan cara ubetong begitu ya. Untuk mengenalkan satu lagi, yaitu destination branding. Iya. Tempat wisata yang ada di Surabaya yang punya nilai yang luar biasa, yaitu Jambangan. Nah, kalau tadi kan sebenarnya ide awalnya supaya orang-orang tahu Jambangan ini khas dengan daur ulang sampah. Dengan harapan masyarakatnya juga mau ikut daur ulang sampah. Ada nggak sih perubahan perilakunya? Jangan-jangan dari tahu hanya sekedar tahu aja, tidak melakukan. Ada perubahan nggak? Oke, kalau untuk perubahan mungkin kita nggak bisa lihat masyarakat dari luar yang mau datang ke Jambangan, tapi bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat lokal ini supaya mau datang ke wisata tempat lokal yaitu Jambangan. Tapi apa tolak ukur keberhasilan dari proyek ini? Artinya kan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program ini kan lebih terbatas karena juga jumlah dana terbatas, jumlah barang yang dibagikan juga terbatas. Artinya hanya orang-orang tertentu yang kebetulan pas waktu itu. Sementara masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur, Indonesia apalagi kan begitu banyaknya begitu. Oke, kalau dari misalnya dari efektivitas tolak ukurnya itu kita memang belum melakukan riset seberapa banyak masyarakat lokal yang telah datang ke Jambangan itu sendiri. Tapi balik lagi kita tujuannya tadi itu sebatas sampai mengenalkan ke masyarakat yang dan juga memberikan model contoh kampanye yang baru. Jadi tatarannya adalah brand awareness atau kesadaran terhadap adanya kampung yang hijau dan bersih, yaitu Jambangan. Untuk kerjasama dengan mungkin pihak yang berwenang di Jambangan, entah dari kecamatan atau barangkali pemerintah kota, supaya ini berkelanjutan. Adakah ke arah sana, Bobby? Kalau misalnya untuk dari pemerintah kota tertarik dengan sistem kampanye kita, maksudnya boleh menggunakan model kampanye kita. Tapi untuk sejauh ini kita belum ada kerjasama ya. Tapi waktu itu program studi saya itu sempat menghubungi Dinas Pariwisata untuk datang ke pameran dari karya-karya yang ada di DKV Petra. Kemudian akhirnya mereka melihat salah satu karyanya, yaitu karya saya, dan ya mengatakan bahwa ini merupakan model kampanye yang
yang menarik yang nggak biasa dilakukan untuk mempromosikan suatu wisata. Berbeda dengan misalnya yang digunakan oleh pada umumnya harus memasang iklan di TV, di media massa, itu kan membutuhkan dana yang besar dan belum tentu target yang dituju itu tercapai. Ini agak simalakama buat kita ya. Kalau promo begini terus nanti pada gak iklan di JTV. Oh enggak, bukan memang itu. ada kelompok masyarakat yang mungkin nggak sering nonton TV. Iya. Kemudian Betul. pemerintah juga budgetnya terbatas. Jadi Betul. sebenarnya bisa saja ya kalau mau diadaptasi. Betul. Sudah ada omongan awal lah ya, setidaknya dengan dinas pariwisata kemarin. Pariwisata. Kalau kita mau mencontoh juga, ini kan sebenarnya model kampanye cukup baru. Ada nggak sih negara atau kota lain di luar Surabaya yang sudah sukses melakukan hal seperti ini? Kalau untuk destination branding, sebenarnya di luar itu sudah lebih lebih memperhatikan dari sisi targetnya. Jadi misalnya waktu saya juga belajar itu ada model kampanye di Australia. Jadi mereka mempromosikannya dengan melihat dari kacamata wisatawannya. Jadi jadi maksudnya misalnya kalau kayak ada kamera gitu, terus kameranya itu kayak seperti mata dari wisatawannya. Sudut Jadi pandang misalnya wisatawan. kalau misalnya yang terjun payung atau apa itu dilihat dari sudut pandang wisatawannya. Itu kan lebih memberikan suatu experience ke targetnya itu sendiri. Berbeda kalau misalnya Dan lebih jujur ya, lebih sesuai jujur. dengan apa yang dialami. Misalnya kalau negosiasi di pasar atau apa itu kan lebih terlihat ya udah ini negaraku kayak gitu loh. Itu di luar itu beberapa negara sudah melakukan seperti itu. Nah, itu kan justru lebih mengena ke target audiensnya dan juga pesan yang ingin disampaikan itu lebih dapat. Tapi kalau dibandingkan dengan bentuk sosialisasi yang misalnya mengumpulkan massa dalam jumlah yang lebih besar, kemudian memberikan informasi tentang Jambangan misalnya, kemudian juga menghadirkan orang-orang Jambangan yang bisa dijadikan sebagai role model begitu untuk memberikan contoh, oh gini loh Bu, kalau misalnya ada barang yang terbuang seperti ini jangan dibuang, ini bisa digunakan yang semacam ini. Kalau misalnya di-compare antar dua cara yang seperti itu tadi, lebih efektif yang mana? Kalau misalnya kita harus mengumpulkan massa, tentu kita harus melibatkan banyak sekali orang, mulai dari panitia untuk mengumpulkan, kemudian bagaimana kita menarik orang itu juga untuk mau datang. Nah, itu kan justru memberikan budget yang lebih ya. Tapi bagaimana kita membuat suatu kampanye atau destination branding yang kita nggak perlu budget banyak, tetapi sesuai dengan yang dituju gitu loh. Jadi kita balik lagi, apa sih sebenarnya tujuannya kita ini? Tapi sebetulnya ini menarik ya, karena bentuk pendekatan yang semacam ini bisa dikolaborasikan. Jadi setelah menarik massa, sebenarnya ada nggak sih satu sistem bank sampah di Jambangan itu sendiri? Kalau dari Jambangan sendiri, waktu kita riset ke sana, ternyata sistem mereka itu sudah baik dan terstruktur. Jadi bagaimana ibu-ibu itu mengumpulkan sampah, kemudian disalurkan ke bank sampah. Di bank sampah itu adalah tempat penampungan sampah-sampah yang sudah dipilah, kemudian diolah, dan di sana ada kayak seperti koperasinya gitu. Jadi menjual hasil barang daur ulang dan juga bisa disewakan. Jadi pendapatan ekonomi di Jambangan itu sendiri itu sudah bergantung pada dari hasil secara daur swadaya ulang. begitu Betul. ya. Nah, ini kan tugas kuliah nih. Kalau sekarang tugas kuliahnya sudah selesai, sudah dapat nilai A kabarnya. Terus nanti kesinambungan dari proyek ini seperti apa? Kita kan nggak ingin cuma ada satu proyek selesai, hanya mengumpulkan 25 orang, kemudian selesai sampai di situ saja. Ini pasti dampaknya akan besar apabila dilakukan secara berkesinambungan. Nanti masa depan proyek ini akan seperti apa? Oke, kalau misalnya dari masa Tunggu depan, Bobi jadi wali kota dulu. masa depan dari proyeknya itu kita harap ya banyak media yang mulai meliput mengenai Jambangan dan juga kampanye ini, karena sebetulnya kita kampanye ini juga untuk mengedukasi ke masyarakat. Kalau kampanye itu nggak cuma tentang harus bagi brosur dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk kelanjutan kampanyenya ini sendiri mungkin Pemkot tertarik gitu atau Ini ajakan ya untuk pemerintah kota, ayo direspon. Bobi Punya kepedulian terhadap kota yang kita tinggali dan kita cintai bersama. Itu kalau diterapkan ke strategi.